Pemirsa, DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sebanyak 6 fraksi menyatakan setuju, 1 fraksi setuju dengan catatan dan 2 fraksi menolak pengesahan tersebut. Dikeluarkannya 7 rancangan. 6 fraksi yang setuju adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan P3. 1 fraksi yang memberi persetujuan dengan catatan adalah PAN, sedangkan 2 fraksi yang menolak adalah PKS dan Demokrat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang mewakili pemerintah meyakini Undang-Undang Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang kerap menghambat investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, kita telah menyepakati bahwa undang-undang ini dapat memberikan manfaat kepada semua masyarakat, pemerintah, pekerja, pengusaha, dan berbagai manfaat tersebut tertuang dalam rumusan 186 pasal 15 bab yang antara lain khusus untuk keberpihakan kepada dukungan usaha menengah kecil, mikro dan kecil, Undang-Undang RUU Cipta Kerja, pelaku UMKM dalam proses perizinan hanya melalui pendaftaran. Yang kedua, dukungan untuk koperasi, kemudahan dalam pendirian koperasi minimal 9 orang dan koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha syariah serta dapat memanfaatkan teknologi di dalam rapat-rapatnya. Terkait dengan sertifikasi halal, pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk usaha menengah dan kecil. Dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, serta memperluas lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan perguruan tinggi negeri. Ya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja harus bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat. RUU Cipta Kerja memastikan perlindungan kepada pekerja seperti negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program jaminan kehilangan pekerjaan, sedangkan pelaku usaha akan mendapat manfaat seperti kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha. Lantas apa yang menyebabkan ada penolakan dari RUU atau Undang-Undang Cipta Kerja ini dan bagaimana memaksimalkan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia? Langsung saja kita bahas bersama Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani serta Ekonom Universitas Indonesia Ari Kunchoro. Selamat bergabung Pak Ari dan juga Pak Hari. Terima kasih sudah bergabung di Hot Economy. Pak Hari, tadi disampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan manfaat bagi semua pihak, baik itu para pekerja dan juga pengusaha. Nah, dari pengusaha sendiri, manfaat apa yang didapatkan? Perubahan seperti apa yang dirasakan ketika Undang-Undang ini disahkan merubah dari Undang-Undang yang dulu ke yang sekarang ini? Ya, kita mesti melihatnya secara menyeluruh ya, Mas Andra. Jangan melihat hanya satu klaster saja, yaitu klaster ketenagakerjaan yang saat ini sedang ramai dengan adanya aksi-aksi penolakan tersebut. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah merupakan suatu jawaban atas permasalahan yang selama ini dikeluhkan oleh dunia usaha. Menyangkut masalah regulasi, menyangkut masalah kewenangan pusat dan daerah, menyangkut mengenai masalah perpajakan, menyangkut mengenai masalah isu lingkungan, sampai dengan masalah ketenagakerjaan. Nah, kalau kita melihat semuanya ini, memang dalam kerangka besarnya itu adalah untuk memperluas lapangan kerja. Ini yang harus kita pahami secara komprehensif ya, melihatnya nggak sepotong-sepotong. Nah, pertanyaannya adalah tadi apakah ini menguntungkan pengusaha? Menurut saya ini adalah bukan keuntungan untuk pengusaha ataupun juga hal yang buruk bagi pekerja. Bukan di situ masalahnya ya. Tapi masalahnya adalah kita akan melihat seberapa jauh dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini nantinya untuk memberikan penyediaan lapangan kerja yang lebih masif, yang lebih besar.
dan juga bagaimana nantinya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Sebetulnya di sana. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah penyerapan tenaga kerja, Mas Andra, itu sudah kelihatan kan bahwa kenyataannya di Indonesia itu kita ada 25 juta orang yang miskin, yang di bawah 425.000 rupiah penghasilannya per bulan, dan ada 98,6 juta orang penduduk Indonesia masih menerima subsidi. Jadi kalau ini kita lihat secara keseluruhan, maka ini sebetulnya adalah beban yang besar untuk kita. Artinya Indonesia tidak menikmati bonus demografi, tapi justru mendapatkan beban demografi. Nah itu kita harus melihatnya dari perspektif yang lebih luas, Pak Sandra. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Ari Kunchoro. Pak Ari, setelah disahkan ini, apa tanggapan Anda? Apakah Anda sudah membaca semua undang-undang Cipta Kerja ini, atau baru poin-poin penting saja yang Anda baca, kemudian apa tanggapan Anda, Pak Ari? Jadi saya melihatnya ini sebenarnya seperti usaha pemerintah tahun 1986 untuk istilahnya itu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian. Ya, jadi ada dua event sebenarnya yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2020 ini. Pertama adalah berhentinya bonansa komoditas, ya, kemudian perang dagang, ya, dan itu sudah membuat pertumbuhan Indonesia 5%. Nah, belum lagi COVID ini, ya. Jadi memang sudah mendesak, ya. Kenapa? Karena perang dagang ini merubah dunia. Jadi akan terjadi perubahan rantai pasokan yang drastis, di mana tadinya hubungan antara AS dan Cina yang relatif mesra itu akan berubah menjadi lebih tegang. Nah, di sini sebenarnya kita bisa manfaatkan. Permasalahannya adalah kita tidak sendirian di dunia. Ada negara namanya, ada Kamboja, ada Vietnam, segala macam. Dan mereka mengambil kesempatan ini untuk mensejahterakan rakyatnya, ya, karena manufaktur, ya, kuncinya, ya. Nah, tetapi kalau misalnya seperti sekarang, ya, seperti kasus kemarin itu yang relokasi dari Cina itu hampir tidak ada yang ke Indonesia, ke Vietnam semua. Baru pada akhir-akhir ini kita dengar ada yang berlokasi ke Batang, Jawa Tengah. Iya, ini salah satu poin, Pak Ari, maaf saya potong, salah satu poin yang ditolak oleh PKS dan juga Demokrat adalah urgensi dari pembahasan atau disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, seberapa urgensikah pemerintah dan juga DPR harus mengesahkan undang-undang ini? Apakah memang ada kaitannya dengan relokasi dari perusahaan-perusahaan di Tiongkok? Seperti itu? Itu poinnya, sangat urgen. Karena kalau tidak, kita ketinggalan kereta lagi. Jadi kita seolah-olah mencuri start nih. Negara-negara itu masih bertarung dengan COVID, kita sudah mempersiapkan. Jika seandainya nanti ada pemulihan dunia, maka negara-negara yang tadinya berlokasi di Cina itu bisa melihat Indonesia sebagai tempat untuk berinvestasi. Melihat, ya, artinya masuk radar. Apakah dia ke kita itu belum tentu. Jadi ini adalah suatu usaha untuk membuka mata bahwa kita itu sejajar dengan Thailand, dengan Malaysia, segala macam. Nah, disinilah kuncinya. Kalau kita tunda lagi, ya, itu relokasi akan tetap terjadi, tapi mereka akan ke Kamboja, akan ke Vietnam. Nah, sekali mereka berlokasi, karena industri itu kan ada sunk cost, ya, sekali berlokasi ya dia di situ 30 tahun, 50 tahun. Tidak mungkin lagi relokasi. Tapi Pak Ari, ini kan baru hari ini, ya Pak Ari, hari ini kan ada surat dari Serikat Buruh Internasional ke Presiden yang menyatakan bahwa mereka juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apakah ini tidak mengkhawatirkan karena investor asing juga akan bertanya-tanya ketika Serikat Buruh Internasional saja menolak Cipta Kerja ini, bagaimana nanti respon investor asing? Serikat Buruh Internasional tentunya menolak karena berarti relokasinya ke Indonesia. Jadi memang ada persaingan, ya, yang kita lihat, ya. Ini sebenarnya bagi tadi Pak Ari sudah katakan, ini potensinya penciptaan kesempatan kerja, terutama bagi yang belum memasuki pekerjaan-pekerjaan di industri, ya. Jadi mereka yang baru lulus atau yang nganggur, yang berada di luar pasar kerja formal, dan ini membuka kesempatan mereka untuk masuk, ya. Inilah yang kita tunggu. Sebab kalau tidak, mereka akan tetap dalam sektor informal, ya, dengan upah penghasilan yang tentunya tidak tertinggi di sektor formal, dan juga tidak ada misalnya benefit, tidak ada jaminan kesehatan. Jadi ini adalah sebenarnya kesempatan. Makanya timingnya itu waktunya dipilih ya sekarang ini, ya. Sekarang ini. Dan kalau soal serikat buruh itu, ya saya rasa kita harus melihat juga, ya, itu dari negara mana. Mungkin dari negara-negara yang
berharap juga agar relokasinya ke tempat mereka. Ya, ini biasa dalam global politik, geopolitik itu biasa seperti itu. Oke, baik Pak Hari Iskamdani, komentar Anda atau tanggapan Anda terkait dengan kemudahan investasi ini. Apakah memang ini timing yang tepat untuk Indonesia menarik atau memancing investasi dari luar begitu, termasuk juga dengan relokasi dari Tiongkok? Ya, ini memang saat yang tepat ya. Justru apa yang dituliskan oleh serikat-serikat pekerja negara-negara tadi ya, yang menyurati ke presiden itu, justru yang saya simak negara-negaranya itu justru pengusahanya di sana menunggu ini gitu loh. Jadi kontradiktif. Jadi investornya di negara yang serikat pekerjanya tadi protes gitu, justru pengusahanya atau investornya justru menunggu ini. Gitu. Misalnya saya ambilkan contoh, misalnya Jepang, Korea, Amerika sendiri, itu mereka semua negara-negara yang mempunyai minat besar investasi di Indonesia itu menunggu kapan omnibusnya ini selesai disahkan. Itu kalau kepada kami hal tersebut sering ditanyakan. Gitu. Jadi kalau Pak Hari, terkait dengan poin-poin yang menjadi penolakan para buruh, karena kita tidak bisa menutup mata, memang banyak juga buruh yang menolak dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini. Nah, terkait dengan pesangon, poin pertama ini pesangon, ini kan dikabarkan bahwa untuk poin di Undang-Undang Omnibus Law ini dikurangi pesangonnya dari 32 menjadi hanya 25 dan sisanya 6 bulan itu dibayarkan oleh pemerintah atau BPJS melalui BPJS. Komentar Anda Pak Hari? Jadi kalau kita melihat Mas, kalau kita melihat dari hasil dari ini kalau kita lihat dari hasil dari World Bank, penelitian World Bank itu menyampaikan bahwa ada 24% ternyata yang mengikuti mematuhi pesangon itu adalah kurang dari 24%. Nah, sisanya itu adalah cenderung mereka itu tidak mampu untuk membayar pesangon itu. Nah, kenyataannya di dalam pengadilan hubungan industrial, kebanyakan mayoritas itu adalah ditempuh pesangon itu berdasarkan kompromi. Nah, tentunya ini juga harus dilihat secara menyeluruh bahwa memang pada kenyataannya undang-undang yang ada itu memang tidak dapat dilakukan sepenuhnya sesuai dengan apa yang diregulasikan. Nah, ini kan juga harus kita lihat kembali ya. Jadi masalah pengurangan itu lebih kepada juga dilihat dari kondisi yang real. Nah, kalau kondisi realnya itu memang sangat tinggi dan akhirnya juga tidak bisa memberikan apa yang ditentukan dalam undang-undang, berarti kan memang harus ada peninjauan kembali terhadap undang-undang itu. Nah, namun demikian harus diingat juga bahwa pesangon itu kan tidak satu-satunya di dalam undang-undang kita. Kita masih ada yang namanya jaminan hari tua. Kita masih ada yang namanya jaminan pensiun. Nah, itu ada di dalam undang-undang kita semua. Jadi sebetulnya apa yang iur dibayarkan oleh pemberi kerja itu jumlahnya adalah sangat signifikan. Begitu Mas Andre. Jadi melihatnya harus secara komprehensif. Oke, baik Pak Hari. Nanti akan saya tanyakan juga ke Pak Ari Kunchoro, tapi kita break dulu Pak Hari. Setelah jeda kami akan segera kembali usai break berikut ini pemirsa.